OMG, obrolan membangun generasi. Shalom saudara terkasih, shalom juga untuk anak-anak muda dimanapun kalian berada, dan siapapun yang masih merasa muda tentunya. Selamat datang di podcast OMG, obrolan membangun generasi. Jadi pada hari ini kami akan membahas tentang kebenaran yang tertulis dalam Alkitab mengenai perkataan, bukan begitu, Syar? Ya bener banget tuh, Ta. Kalau kita bisa lihat zaman sekarang nih ya, banyak banget anak-anak muda ataupun juga yang bukan muda lagi, mereka sering banget nih menggunakan kata-kata yang tidak manis untuk didengar. Nah, jadi hari ini kita sudah bersama Pak Yudi dan juga Bu Tanti. Hari ini kita akan ngobrol tentang gaya bicara anak zaman sekarang. Oke, langsung aja ya. Kita pertama-tama ke Pak Yudi dulu nih. Apa kabar Pak Yudi? Kabar baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kami juga kabarnya luar biasa baik, Pak. Nah, kita langsung saja ya, Pak. Bagaimana Pak Yudi mengamati perkembangan anak muda zaman now, khususnya dalam hal berkata-kata? Secara Bapak juga pernah dalam dunia pendidikan. Pastinya Bapak juga banyak melihat gaya anak muda zaman sekarang nih. Oke, saya akan langsung aja ya kepada tema daripada perbincangan kita kali ini, yaitu mengenai perkataan. Ya, kalau kita amati di dalam firman Tuhan dalam Amsal pasal 18 ayat 21, di situ dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Maka cukup memprihatinkan sih apabila kalau kita melihat perkembangan dari gaya bicara anak-anak muda ya di sekeliling kita, ya baik ada di dalam pergaulan sekolah, kemudian pekerjaan, maupun juga sering kita ketemu mungkin di tempat perbelanjaan, di mall begitu ya, di kafe-kafe ya, mereka dengan entengnya mengeluarkan kata-kata yang kurang enak didengar atau nggak sedap didengar gitu ya. Mereka bahkan seperti sudah jadi kebiasaan dalam mengucapkan kata-kata yang demikian, dan itu bagi saya sih memprihatinkan ya. Karena sesungguhnya kalau anak-anak muda harusnya, apalagi kalau dia sudah tahu firman Tuhan, seharusnya yang dia perkatakan, yang dia gemakan adalah perkataan atau hal-hal yang benar ya, bukan hal-hal yang malah tidak ada gunanya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, di situ dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi di dalam pergaulan anak-anak muda zaman sekarang, berarti ada banyak anak-anak muda yang percaya kepada Yesus sekalipun kurang memikirkan perkara-perkara yang mulia, hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, hal-hal yang suci, hal-hal yang manis, sedap didengar, seperti itu. Sehingga akhirnya yang keluar dari diri mereka adalah bukan yang sedap didengar, adalah apa yang nggak enak didengar, nggak manis didengar. Waktu itu ya Pak Yudi ada sedang berada di sebuah kafe lah begitu ya, lalu bertemu dengan dua anak muda sedang bermain game. Nah, dia seru bermain game, lalu kemudian saking serunya ya dia mengekspresikan apa yang keseruan yang dia pada saat itu dia bermain game gitu ya, dia ekspresikannya dengan mengungkapkan kata-kata yang nggak enak didengar ya, kurang enak gitu, nggak sedap didengar. Kalau bagi Pak Yudi seperti itu ya. Jadi sangat memprihatinkan kalau bagi Pak Yudi perkembangan gaya bicara, atau banyak orang mengatakan memperkatakan, orang-orang muda memperkatakan hal-hal yang seperti itu, yang sedap, yang kurang sedap didengar, seperti itu ya. Nah, Pak Yudi, ada juga nih beberapa orang mengatakan kalau itu bukan hal yang besar-besar untuk dipermasalahkan. Jadi itu harusnya gimana ya, Pak? Bukan dosa, bahkan dikatakan gitu ya. Iya, memang
memang bukan dosa, bukan kita pada saat kita mengucapkan kata-kata yang tadi tuh yang tidak sedap didengar, nggak manis, memang bukan dosa gitu ya. Tetapi coba kita lihat ya, firman Tuhan di dalam Matius 12 ayat 36 katakan begini. Matius 12 ayat 36 katakan gini, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Nah, di situ jelas tuh Shirley, kalau setiap perkataan kita, jadi bukan hanya tingkah laku kita yang secara umum kelihatan harus dipertanggungjawabkan, tapi di dalam Matius 12 ayat 36 ini secara spesifik, lebih spesifik kepada perkataan kita. Nah, kalau kita lihat perkataan-perkataan yang nggak enak didengar, yang kurang sedap, kurang manis itu, kebanyakan adalah kata-kata yang sia-sia. Isinya adalah kata-kata yang sia-sia, begitu. Jadi setiap kata-kata itu harus dipertanggungjawabkan, termasuk kata-kata sia-sia itu. Ya, sedangkan kata-kata itu kan harusnya bisa memberkati orang, bisa memberikan dukungan gitu, bisa menyemangati. Tapi kata yang sia-sia kan nggak bisa ya, nggak bisa memberikan dampak atau nggak ada efeknya apa-apa. Nah, jadi di situ jelas mengingatkan kita bahwa dalam hal berkata-kata ya, kita diminta untuk bertanggung jawab. Kita bisa mempertanggungjawabkannya, seperti itu sih. Kalau begitu artinya kita bukan lagi sekedar sedang membicarakan tentang dosa atau tidak berdosa ya Pak, tetapi apa yang akan kita pertanggungjawabkan nantinya pada hari penghakiman. Betul. Saya membaca dalam Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Bu Tanti, apa sih yang dimaksud dengan perkataan itu harus membangun sehingga dapat membawa kasih karunia? Oke, kalau kita perhatikan kata kasih karunia itu sendiri ya, kasih karunia itu sendiri kan memiliki pengertian adalah sesuatu yang membawa sukacita, sesuatu yang membawa kebahagiaan, sesuatu yang membawa kehangatan. Seperti tadi Pak Yudi bilang, memberikan berkat bagi orang yang mendengarnya. Jadi kasih karunia itu adalah sesuatu yang akan memberikan sebuah anugerah bagi orang yang mendengarnya. Jadi ada sebuah harapan. Ketika kita berbicara kepada seseorang, orang itu akan memiliki pengharapan gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang sesuatu yang membangun supaya seseorang bisa beroleh kasih karunia, berarti kita harus mengeluarkan kata-kata atau ucapan-ucapan yang akan memberi dampak sukacita bagi orang lain. Kita akan memberikan dampak kebahagiaan, memberikan pengharapan di dalam Tuhan bagi orang lain tentunya. Jadi seharusnya ya anak-anak muda, bahkan kita semua terutama yang mengaku orang percaya, kita harusnya memiliki perbendaharaan seperti itu ya di dalam diri kita. Seperti yang ada di dalam Lukas pasal 6 ayat 45. Mari kita akan baca sama-sama ya, Lukas 6 ayat 45. Lukas 6 ayat 45. Di situ dikatakan, Lukas 6 ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi di sini jelas sekali kepada kita bahwa kalau orang yang hatinya jahat ya berarti perbendaharaan hatinya ya isinya yang jahat semua ya. Kebanyakan yang jahat. Walaupun mungkin satu kali dia bisa berkata yang baik, tapi kalau kita perhatikan porsinya banyakan mana nih? Kata-kata yang jahat yang enggak memberkati, yang tidak membawa kasih karunia, atau sesuatu yang tidak baik ya. Jadi kita harus perhatikan apa yang ada di dalam hati kita. Jadi apa yang menjadi
sesuatu yang penuh di dalam diri kita ya, di dalam hati kita, itu yang harus kita perhatikan dengan baik. Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang memang memiliki perbendaharaan hati yang baik. Jadi Alkitab di sini jelas sekali ya mengatakan bahwa orang yang jahat akan mengeluarkan sesuatu yang jahat, orang yang baik akan mengeluarkan sesuatu yang baik. Jadi ya berarti cukup mudah sebenarnya ya kita kalau kita melihat orang hatinya ini penuh sesuatu yang jahat atau tidak, kita bisa lihat dari kata-katanya. Ya, kalau dari misalnya dia saat main game, sedang bercanda, yang dikeluarkan kata-kata tidak memberkati, oh ya kita bisa tandai nih gitu ya. Jadi harus kita perhatikan baik. Kadang-kadang saya juga suka sedih kalau dengar ada anak-anak muda yang ya menggunakan istilah-istilah yang tidak pada tempatnya, Ya saya ambil contoh, saya nggak ngomong di sini, nggak perlu ucapkan lah. Saya kasih contoh misalnya nih, kura-kura, ya, kura-kura kita jadikan itu sebagai bahan seperti bahan umpatan misalnya, ya. Nanti lama-lama, ya itu akan menjadi sesuatu yang tidak baik, ya. Apalagi kalau dia ucapkan itu dengan penuh ya tidak ada artinya gitu. Jadi dia mengeluarkan perkataan itu memang tanpa arti gitu, sesuatu yang sia-sia, ya seperti itu. Jadi sebenarnya dari perkataan kita itu banyak memberi pengaruh ya Bu, khususnya dalam keadaan hati orang lain yang mendengarkan perkataan kita. Pastinya. Oh begitu ya Bu Tanti. Sekarang saya ingin bertanya kepada Pak Yudi. Menurut Pak Yudi nih, apa yang seharusnya anak-anak muda untuk lakukan dan juga perhatikan supaya mereka bisa lebih bijak dalam mengeluarkan kata-kata atau memiliki kata-kata yang manis untuk didengar? Iya, yang perlu anak-anak muda lakukan, apalagi setelah dengar podcast ini, ya setiap anak-anak muda harus mulai belajar untuk bisa mengendalikan diri. Mengendalikan diri dalam arti di dalam mengeluarkan kata-kata gitu ya. Jadi dia harus berani untuk mengekang lidahnya pada saat dia ingin mengucapkan kata-kata yang biasa dia perkatakan. Setelah dia tahu firman Tuhan, lalu dia berpikir bahwa oh ini kata-katanya sia-sia nih. Dia harus bisa mulai belajar berani untuk mengendalikan diri dengan mengekang lidahnya. Jadi lebih baik dia berdiam diri, ya. Jadi nggak usah ngomong lah. Kalau pada saat itu, dia mau pengen mengucapkan, tapi terus dia ingat firman Tuhan, Roh Kudus mengingatkan dia harus belajar untuk mengendalikan diri. Ya, firman Tuhan di dalam, kita lihat ya, firman Tuhan di dalam Amsal pasal 17 ayat 28. Ya, Amsal 17 ayat 28. Ya, di situ katakan Amsal 17 ayat 28. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Amsal mengatakan bahkan demikian, supaya kelihatan pinter gitu ya, lebih baik udah diam, jangan banyak ngomong. Kalau banyak ngomong kelihatan bodohnya gitu, seperti itu. Jadi kalau untuk tujuan supaya tidak kelihatan bodoh saja kita bisa diam, kita bisa mengekang lidah kita bisa mengatupkan mulut kita, apalagi untuk tujuan mempermuliakan Tuhan, apalagi untuk tujuan kita memperbaiki diri kita supaya hidup kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Oh, itu lebih mulia lagi begitu ya. Karena memang itulah sebuah keinginan yang mulia untuk kehidupan kita, mempermuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan sekaligus kalau kita mengucapkan kata-kata yang baik, yang sedap didengar, yang manis didengar, itu orang kan diberkati, orang merasa disemangati, orang akan menerima pengharapan, orang akan berjumpa dengan kasih karunia tadi misalnya dikatakan. Jadi begitulah seharusnya yang dilakukan oleh anak-anak muda. Iya, seperti itu sih. Oke, baik, terima kasih banyak untuk obrolannya Pak Yudi dan Bu Tanti. Sungguh luar biasa apa yang kita dapat peroleh pada hari ini dan sangat bermanfaat bagi kita semua pastinya ya, Share dan Rio.
Betul banget tuh Tak. Kiranya kita semua sebagai anak-anak muda bisa mendengar dan juga menerima semua yang didikan yang kita peroleh melalui obrolan hari ini. Amin. Nah, seperti dalam Amsal 19 ayat 20, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Kiranya semakin banyak anak muda yang menjadi anak-anak muda yang bijak di masa depan. Amin. Baik, kami dari generasi muda Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali Pada tayangan berikutnya dalam program OMG, obrolan membangun generasi. Sampai jumpa. God bless you.